Udah record tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan lingkungan, Ibu Ade Lontioya Emling. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai dan saya sayangi. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Fajar Satria Disaputra selaku moderator. Dan yang kedua, ada Anindita Auria selaku materi pertama. Dan yang ketiga, ada Mita Reza Fitri. Dan yang keempat, ada Rahma Ratnawati. Dan yang kelima, ada Yunika. Mungkin langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu bacakan oleh saya sendiri. Pengertian konservasi. Konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata together dan server keep atau save yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya. Namun secara kebijaksanaan, ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang asal Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Sedangkan konservasi dalam pengertian saat sering diterjemahkan sebagai the use of nature resource. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anindita Auria. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tujuan konservasi antara lain: 1. Memberi perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada suatu area atau lingkungan yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi kepunahan pada komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut, sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, menekankan untuk memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula agar dapat dipakai kembali, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan pembukaan baru seperti mengalihkan fungsi hutan menjadi tidak hutan. Materi selanjutnya akan disampaikan Saudari Mitaria, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu upaya-upaya dalam menangani permasalahan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan hidup yang bisa dilakukan, berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menerapkan prinsip 4R. Apa saja 4R itu? 4R adalah reduce, reuse, recycle, dan replant. Prinsip ini berguna untuk mengurangi adanya bencana banjir yang sering terjadi. Apa maksud dari prinsip tersebut? Yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle, yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Replant, untuk menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Reboisasi, yaitu hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Yang selanjutnya yaitu bioremediasi, yaitu limbah tidak hanya terjadi di industri saja, ada juga limbah rumah tangga, tapi yang sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Untuk itu, suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremediasi. Yang selanjutnya yaitu rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Tanggung jawab yang membuat rehabilitasi ini adalah pengusaha yang sudah melakukan penebangan di lahan tersebut.
Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati. Yang selanjutnya yaitu reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Nah, dengan reklamasi pantai dan penanaman tembakau, ini menjadi cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Jika diperhitungkan antara penambangan pasir dan biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi pantai tidaklah seberapa. Justru lebih banyak biaya yang digunakan untuk mereklamasi pantai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yunika, kepadanya dipersilakan. Berkendala sinyal, maka saya lanjutkan. Manfaat konservasi bagi makhluk hidup. Menjaga sumber air. Jika kita melakukan konservasi di daerah tangkapan hujan, seperti pegunungan, kita bisa menjaga sumber air. Daerah tangkapan hujan merupakan kawasan yang harus selalu dijaga agar tetap hijau, sehingga sumber air tetap tersedia. Salah satu jenis konservasi yang bisa dilakukan adalah reboisasi. Yang kedua, pelestarian flora dan fauna. Sudah jelas sekali manfaat yang satu ini. Konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap lestarinya tumbuh-tumbuhan. Hanya itu, dengan konservasi kita juga bisa melestarikan fauna ataupun satwa langka. Dewasa ini banyak sekali satwa langka yang jadi bahan pemburuan pihak tidak bertanggung jawab, sehingga populasinya semakin menurun. Untuk itu, konservasi satwa langka harus lebih digalakan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Tidak pernah terbayangkan jika dengan menggalakkan konservasi akan membuka lapangan pekerjaan. Pelestarian sumber daya alam membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah. Dan yang keempat, meningkatkan keragaman konservasi dengan melakukan berbagai macam konservasi. Maka kita dapat meningkatkan keragaman konservasi itu sendiri. Baiklah, saya kembali kepada moderator. Kelompok kami, jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas,